pertama kali saya bicara mungkinnya di channel yang luar biasa ini di Tangerang Radio 91 ya. podcast dong, iya. Ya 91 podcast ini. Jadi Mei itu kita akan lanjutkan insentif ini, tapi namanya programnya biar mudah diingat Mei Asik. Mei Asik. Ibu-ibu itu kalau mau lebaran ngumpulin kue, berbagai macam kue dikumpulin kan. Betul. Kue ini, kue ini, kue ini. Tapi pada saat hari hanya yang dicari bakso. Ya. Bener Itu nggak tuh? makanya tukang Kenapa bakso. tuh? Kenapa tuh? Satu Podcast. 91 Podcast, halo, ketemu lagi sama saya Oki. Kali ini kita lagi main ke Bapenda Kabupaten Tangerang, Hadatola. Nah, tentunya kita akan membahas seputar apa aja nih yang ada di Bapenda kali ini. Apalagi kali ini kan bulan Ramadan. Nah, tamu spesial kita ada Pak Dwi Chandra Budiman STP MSI. Beliau ini selaku Kepala Bidang PBB dan BPHTB Bapenda Kabupaten Tangerang. Halo Pak Dwi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oki. Wah, lama nih nggak ketemu. Ya lumayan lah. Enggak, kita terakhir kan Januari yang lalu ya. Januari kita. Masa? Tapi waktu itu dengan Kang Andri. Oh gitu. Saya ingat cetak masal soalnya 10 Januari. Oke, baik. Sama Okinya kan baru sekarang nih. Nah betul. Mbak Okinya sibuk terus. Iya ya Pak. Atau Pak Dwi-nya yang sibuk kali. Dua-duanya sibuk. Dua-duanya ya? sibuk. Siap. Tapi alhamdulillah ya Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Agak lapar doang nih soalnya. Iya, udah jam-jamnya nih Udah Pak Dwi. jam-jamnya nih darurat. Baik, kita bahas ya Pak seputar sambil ngabuburit nih, bahas Siap. seputar masalah pajak PBB dan BPHTB di Kabupaten Tangerang. Ini tuh udah triwulan kedua ya Pak Dwi? Iya, sudah memasuki triwulan kedua saat ini. Udah Gimana bulan kabarnya April. nih PBB? Aduh, alhamdulillah lah PBB atau kita sebut dengan pajak bumi dan bangunan. Kita alhamdulillah sesuai dengan arahan yang terhormat Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda dan Pak Kaban. Di bulan April ini kita ada sebuah relaksasi atau insentif. Kita sebut dengan programnya itu namanya April Hoki. April Hoki. Ini mirip ya, hoki, tapi tidak ada Mudah-mudahan hokinya sama kebetulan. lah Pak. Iya, kebetulan semata. Oke, April Hoki. Boleh ya. dibahas dong Pak, ini programnya apa sih Pak? Jadi April Hoki itu kita kenapa kok disebutnya April Hoki? Kita mungkin ya berharap di bulan April ini banyak kehokian yang menyertai kita semua kan. Amin. Kita pandemi udah ya cenderung dalam situasi yang dalam hal ini penanganannya sudah sangat luar biasa dari kita semua, seluruh elemen bangsa. Selain itu juga kita berharap dengan program April Hoki ini karena orang mungkin akan kaget ketika kok udah ada insentif sejak bulan April kan begitu ya. Dan ini arahan yang terhormat Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda dan Pak Kaban. Di April Hoki itu kita memberikan relaksasi atau insentif kepada wajib pajak PBB dan BPHTB berupa yang pertama kita memberikan penghapusan sanksi denda administrasi PBB untuk masa pajak PBB dari tahun 2021, 2020 dan seterusnya. Yang kedua, ini yang luar biasa Mbak Oki, kita membebaskan kewajiban PBB untuk masa pajak tahun 2022 untuk yang buku golongan 1. Oke. Buku golongan 1 itu adalah ketetapan PBB-nya itu di bawah Rp100.000. Itu yang menikmati insentif itu kurang lebih ada 127.000 orang dengan nilai insentif yang diakumulasikan itu kurang lebih 10 miliar. Itu terhadap ketetapan buku golongan 1 yang sudah kita tetapkan sampai dengan akhir Maret 2022. Oke. Dan yang ketiga adalah ada yang namanya diskon nih. Diskon by system ini ada kebetulan udah tampil. Ada diskon BPHTB sebesar 5% secara otomatis. Jadi ini berlaku untuk SSPD BPHTB yang diinput sejak bulan April dari awal hingga akhir. Ini 5% nih lumayan nih masyarakat. Dan alhamdulillah nih Mbak Oki mungkin pada kesempatan yang baik ini juga saya menyampaikan. Ternyata nilai insentifnya itu tadi dari buku golongan 1 kurang lebih 10 miliar. Ya. Terus juga dari penghapusan denda kita membebaskan kurang lebih kita tadi udah kita hitung-hitung kurang lebih di angka 2 miliar berarti 12 miliar. Dan di BPHTB ini per hari ini kita hitung nilai insentif kita itu kurang lebih di angka 5 miliar. Jadi selama bulan April ini
ada 17 miliar nilai insentif kita. Dalam hal begini ya, 17 miliar itu harusnya uangnya masuk ke RKUD karena adanya insentif-insentif ini, uang ini tetap beredar di masyarakat. Tetap Semoga beredar di masyarakat. uang yang 17 miliar ini beredar di masyarakat juga ini bisa membantu meringankan beban masyarakat dan juga untuk bisa membantu untuk pemulihan ekonomi secara nasional atau secara regional. Oke, baik. Tentunya program-program ini juga untuk membantu masyarakat itu tadi ya. Siap. Tapi kalau dihitung Pak, sampai dengan masuk ke triwulan kedua ini, kalau target gimana nih Pak? Target alhamdulillah lah, kita target masih on the track ya. Kita PBB ditargetkan kurang lebih 490 miliar. Dan sudah terrealisasi, sudah di angka per hari ini sudah terrealisasi di atas 60 miliar ya. Terus juga untuk BPHTB ditargetkan kurang lebih 740 miliar, kita sudah terrealisasi kurang lebih sudah di angka 103 miliar. Jadi alhamdulillah ini tetap ada pertumbuhan, mungkin ini semua sebagai berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, serta dukungan semua pihak dari pimpinan, DPRD, dan juga para camat, para lurah, yang terhormat para kades, serta mitra strategis kami yaitu para kepala UPT pajak daerah dan jajarannya. Oke, dan itu juga tentunya tidak lepas dari program-program Bapenda sendiri sih Pak yang diberikan. Kan dari setiap bulannya itu programnya beda-beda, seperti April Hoki juga gitu kan. Ini yang membedakan sebetulnya apa sih Pak setiap program di tiap bulannya itu? Jadi ini memang sebuah yang pasti nih Mbak, ini cuman ada di kita nih. Di April itu kita ada insentif kan begitu ya. Dan kita memang ini dalam rangka meringankan beban masyarakat, dan juga kita melihat nih sebenarnya masyarakat kita itu sejauh mana nih tingkat kesadaran dan kepatuhannya. Siapa tahu dengan kita berikan insentif-insentif ini bisa meningkatkan kesadaran dan kepatuhan, karena orang sadar belum tentu patuh. Nih, orang patuh udah pasti sadar pajak. Karena kadang-kadang orang tuh tahu dia sadar punya kewajiban pajak tapi belum tentu mau melakukan pembayaran begitu. Makanya insentif ini salah satu trigger, salah satu hal yang bisa untuk meningkatkan hal itu. Dan kenapa kok setiap bulannya kita, karena melihat situasi dan kondisi dan disesuaikan juga dengan normatif atau peraturan yang berlaku. Oke, baik. Tetapi dengan memberikan insentif ini tentunya antusiasnya lebih baik lagi dong Pak. Secara data alhamdulillah terlihat dari sisi realisasi terlihat ya. Dan tadi kalau kita bisa menghasilkan insentif itu dalam 1 bulan itu kurang lebih 700 miliar, berarti kita melihat ya berarti ada orang dong yang menikmati insentif itu. Betul. Ketika kita memberikan insentif tidak ada uang yang kita hitung sebagai nilai insentif, berarti kan tidak ada yang menikmati. Berarti ini alhamdulillah ada yang menikmatinya. Oke, luar biasa. Dan barangkali juga mungkin ada yang sudah patuh, otomatis dia sadar, tetapi mungkin ada kesulitan karena masa pandemi seperti ini gitu. Betul. Ya Pak Dwi. Tapi kenapa sih Pak kita tuh harus bayar pajak Pak Dwi? Ya ini pertanyaan nih, saya juga dulu sama ketika ditugaskan di Bapenda, kenapa sih orang kudu bayar pajak? Yang pasti saya tidak akan, ini sama pertanyaannya, kenapa lampu merah itu ada 3 warna? Kenapa harus diatur ya kan? Ya kan, merah artinya berhenti, kuning artinya hati-hati, hijau artinya jalan. Ya jawabannya sederhana, karena sudah ada ketentuannya, karena sudah ada konstitusinya yang mengatur itu. Tapi kalau kita kaitkan dari sisi yang lain, ya memang pajak ini salah satu sumber penerimaan negara yang sah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat secara luas, karena bagaimanapun pemerintah itu punya 3 fungsi yang paling utama, fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pembangunan. Sudah barang tentu itu membutuhkan anggaran kan untuk menggerakkan fungsi-fungsi itu. Salah satunya dari penerimaan pajak daerah itu sendiri. Dan kalau kita kaitkan dengan yang dengan Pancasila juga ada kaitannya juga. Jadi dikaitkan dengan sila ke-1 ya itu sebagai wujud ketuhanan kita kan ya. Kita itu ya sebagai makhluk yang berketuhanan ya harus tunduk kepada yang namanya pemimpin ya, pemerintah, samina wa atona, ketika ada kebijakan ini kita jalankan. Selain itu juga ini sebagai wujud syukur kita. Contohlah WPPBB. Tidak semua orang Mbak yang berdomisili di Kabupaten Tangerang ini mempunyai
sebidang aset tanah dan Ya. rumah dan bangunan. Tapi ketika jalannya dari Tuhan, kita memiliki rezeki untuk memiliki itu, sudah barang tentu melekatlah kewajiban pajak kan seperti itu. Ketika kaitan dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ini wujud peradaban kita salah satunya ada konstitusi, ada aturan dan lain-lain. Karena pajak itu bisa diterapkan hanya kepada negara yang berdaulat, yang sudah merdeka. Oke. Pasti ada, salah satu indikator pasti ada pemberlakuan pajak di negara manapun ya. Amit-amit lah kita jangan sampai perang dan lain-lain ya. Oke. Terus yang ketiga dalam rangka persatuan Indonesia, inilah kita bersatu padu semua elemen bangsa, warga negara, gimana caranya kita berkontribusi kepada negara, salah satunya ya dengan membayar pajak. Karena negara butuh itu untuk menjalankan fungsi yang 3 tadi. Terus yang keempat ya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persolatan perwakilan. Kan begitu itu juga ini tadi konstitusinya jelas dari Undang-Undang Dasar 45 sudah ngebahas mengenai adanya ketentuan kewajiban pajak itu yang sifatnya mengikat dan memaksa. Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di sisi pajak. Ini pajak ini tidak sporadis kita memberlakukan hal yang sama. Contoh di Kabupaten Tangerang ada 29 kecamatan. Itu tidak serta-merta 29 kecamatan itu memiliki tarif yang sama dalam hal penentuan pajak ya NJOP-nya dan lain. Tapi kita lihat semuanya. Dan itu tadi jawabannya. Secara konstitusi memang ada ketentuannya. Dikaitan dengan ideologi kita juga Pancasila juga nyangkut. Dikaitan dengan yang lain-lain juga udah bukan rahasia umum lagi lah. Nah itu yang pengen saya tanyakan Pak, mungkin ada kali ya kalau misalnya handetolan yang kenapa sih pajak itu harus dipisah-pisah dari sekarang jajan aja ada pajaknya ya, kemudian apalagi PBB dan sebagainya gitu, kenapa nggak diglobalkan satu orang itu kena pajak sekian gitu, itu gimana Pak? Jadi kan kalau kita berbicara pajak itu karena adanya subjek dan objek ya. Jadi subjeknya itu ya orang, pribadi atau badan yang melakukan sesuatu hal. Ya objeknya itu ya dari perbuatan itu melekatlah sebuah objek di mana terjadi peristiwa itu. Anggaplah contoh PBB. Berarti kan subjeknya itu orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai atau menerima manfaat terhadap bumi dan bangunan. Objeknya itu ya bumi dan atau bangunan. Ketika berbicara restoran, itu kan ketika ada orang punya usaha restoran, otomatis dia menerima sejumlah uang dari konsumen. Dia menerima penghasilan dan dari itu ternyata ada usaha dari yang dia lakukan ternyata bisa meningkatkan harkat, derajat, martabat dia kan karena dia berpenghasilan. Melekatlah kewajiban pajak di situ. Dan di situ pun subjeknya tidak serta-merta pelaku usaha restoran karena kita sebagai masyarakat yang menitipkan uang kita kan kepada pengusaha restoran, nanti pengusaha restorannya yang menyetorkan kepada negara. Nah, kenapa kok? Ya memang karena itu tadi kalau kita semuanya pukul rata kan tidak semua menikmati hal yang sama. Iya. Jadi beda-beda dari sisi subjek dan objeknya. Oke, karena kalau misalnya contoh penghasilan juga setiap orang berbeda gitu ya. Ada klasifikasinya. Karena tadi aspek keadilan. Ada Mbak, mohon maaf dengan hormat, saya pernah mendengar sebuah teori ahli filsafat itu kan salah satunya Plato, Aristoteles. Menurut beliau itu induk dari segala ilmu kan filsafat ya. Mau Mbak belajar apapun pasti ada pengantar ilmu filsafatnya. Jadi di dunia ini ada sebuah kekuatan, ada sebuah hal yang bisa dinikmati oleh orang, tapi hanya sebagian orang yang bisa melakukannya. Apa itu? Keadilan. Di keadilan itu tidak semua orang itu bisa melakukan. Tidak semua orang bisa berlaku adil. Kaitan dengan ajaran kita, Mbak Oki mungkin juga Muslim, ternyata orang adil itu mendekati takwa. Yeah. Orang takwa udah pasti adil, orang adil belum tentu takwa kan gitu. Jadi ketika tadi negara pun mau ngajak kita ke sisi itu dan ternyata nenek moyang kita mengingatkan keadilan itu luar biasa. Di Pancasila kata adil ada 2 kali. Ya kan? Di sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila kelima keadilan sosial. Makanya itu pentingnya keadilan. Jadi dimanapun kita berada, kalau aspek keadilan tidak ditempuh, nggak usah jauh-jauh di lingkungan rumah aja antara ibu, ayah, terus juga anak tidak ada unsur keadilan, itu pasti patek trok aja bahasanya gitu ya. Nah ini pun kita bernegara ya sama. Tadi ya memang dalam rangka itu ya memang harus ada keadilan itu dalam segala hal. Oke, seru ya ngobrol sama Pak Dwi nih. Itu saya juga
dari biasa lah, Ya, kata orang, bukan kata saya. tapi banyak ilmu nih yang bisa kita dapatkan dari Pak Du ini luar biasa. Hobinya ngapain sih Pak? Ya saya bicara hobi itu memang sesuatu hal yang kita lakukan untuk mencurahkan energi berlebih kita ya. Waktu ketika kita punya waktu lebih, kita Senggang, ya. Saya biasanya sih kalau dulu sukanya olahraga ya, main bola, tapi badan sekarang kaki udah cedera, udah kurang olahraga, akhirnya badan melar kan. Subur Pak, alhamdulillah, makmur, bahagia berarti. Perkembangan zaman yang sekarang, alhamdulillah saya senangnya main game sih. Makanya saya senang ada di rumah, nggak banyak keluar. Ada waktu senggang saya cenderung senang di rumah karena saya main game. Oke, anak radio banyak yang suka mabar loh Pak. Iya. Kali-kali mungkin ada yang Boleh. mau nantangin, enggak. Boleh. Angga nih suka bikin kompetisi Pak. Oh gitu, boleh kita sekali-kali ngadain dengan turnamen-turnamen kan gitu. Karena memang itu dunia sekarang. Oke, kita balik ke masalah pajak lagi nih Pak. Mungkin masih ada Pak yang mempertanyakan kenapa kita harus bayar pajak, sebetulnya manfaat yang kita dapatkan itu apa aja sih gitu. Ya sudah barang tentu lah. Ya sumber penghasilan ini kan dari pajak daerah nanti kembali kepada masyarakat. Jadi gini Mbak, pemerintah anggaplah kita sekarang bulan apa nih? Bulan April akhir ya. Ya. Misalkan sekarang tahun 2022 bulan April. Kita udah ketok palu APBD tahun 2022 itu mungkin di akhir tahun 2021. Misalkan bulan November tahun 2021 diketok palu, tak APBD Kabupaten Tangerang kurang lebih di atas 5 triliun. Itu semua baru berbasis anggaran, Mbak. Iya. Dananya belum ada, makanya ketika mulai tanggal 2 Januari terus nanti tuh sampai dengan Desember akhir 2022 kita gimana caranya harus menghasilkan tuh sumber-sumber penerimaan, sumber-sumber pendapatan. Karena itu tadi, ini semua program dan kegiatan yang tertuang di APBD baik untuk menjalankan fungsi pemberdayaan, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan itu pasti membutuhkan biaya, membutuhkan anggaran. Dan salah satunya dari pajak ini karena alhamdulillah nih Kabupaten Tangerang sebelum pandemi realisasi pajak daerahnya sudah di angka kurang lebih 2 triliun. Ya. Kabupaten Tangerang nih ya, alhamdulillah. Tahun 2019, tahun 2020 mungkin turun karena memang pandemi. Tahun 2021 yang lalu ternyata kita sudah berhasil rebound nih. Sudah berhasil ke angka 2 triliun. Semoga tahun 2022 ini bisa lebih dari itu. Mohon dukungannya dari semua. Mudah-mudahan. Baitolan semua. Amin. Semoga kan ini buat kita juga, buat masyarakat anggaplah gini lah. Contoh sederhana dah, Mbak Oki misalkan tinggal di sebuah perkampungan atau perumahan, ada sebuah gang. Panjangnya misalkan jalan itu 100 meter nih, misalkan. Ya. Ternyata ada 20 meternya itu jalan, mohon maaf misalkan rusak atau kurang baik. Padahal di depan jalan yang rusak itu tuh ada orang kaya di situ. Belum tentu mau dia memperbaiki jalan itu kalau bukan APBD yang masuk, kalau bukan pemerintah yang masuk. Makanya ini syukur alhamdulillah kita dengan penerimaan yang kita miliki ini kembali kepada masyarakat, dan alhamdulillah selama pandemi kita juga kan Kabupaten Tangerang terus oleh Kemenkyu seluruh kabupaten kota se-Indonesia kita ada peta kapasitas fiskal ya, kemampuan daerah. Kabupaten Tangerang termasuk selalu dalam kategori tinggi dan sangat tinggi. Kita alhamdulillah nih masih baik-baik saja ya. Pandemi tidak membawa kita ke hal yang harus mengambil utang dan lain-lain kepada pihak luar. Alhamdulillah kita masih on the track berkat kebijakan yang terhormat Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, serta yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Oke, dan tentunya dari Bapenda sendiri yang memberikan insentif-insentif itu tadi, dan alhamdulillah ternyata direspon oleh masyarakat dengan dimanfaatkan itu tadi ya untuk bisa membayar pajaknya. Nah, kita ke bocoran Mei nih Pak, karena Mei. Aprilnya udah mau habis. Ada info apa nih Pak seputar Mei? Ada promo lagi kah? Mei ya, ini Mei ya. Selain saya sesuai arahan nih baru belum lama ini dirumuskan oleh yang terhormat Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, bahwa kita di bulan Mei ini akan melanjutkan insentifnya Mbak. Jadi pertama kali saya bicara mungkinnya di channel yang luar biasa ini di Tangerang Radio ya. 91 podcast dong, iya. Ya 91 podcast ini. Jadi
Mei itu kita akan lanjutkan insentif ini, tapi namanya programnya biar mudah diingat Mei Asik. Mei Asik. Ya. Mas Haris ada gambarnya. Oh iya. Nah, ini Oke. Mei Asik ya. Kenapa saya sebut Mei Asik selain biar mudah diterima dan mudah diungkapkan ya Mei Asik kayaknya gampang lah. Ini memang di bulan Mei ini banyak keasikan-keasikan yang kita lihat ya. Keasikan dalam hal ternyata pandemi ini penanganannya sudah terlihat hasilnya ya kan. Masyarakat sudah banyak yang divaksin. Angka kasus juga sudah mulai landai. Yang lebih asik lagi ternyata ada kebijakan dari yang terhormat Pak Presiden kita. Udah boleh mudik ya kan. Asik banget habis Asik ketemu banget. keluarga dong. Ya makanya keasikan-keasikan ini mungkin kami pun mengadopsi ayolah kita bikin nama program Mei Asik. Kita samakan selain itu juga kan mungkin mbak-mbak nih. Ibu-ibu semua handai tolan mungkin banyak keasikan juga selama ini mungkin nanti di bulan Mei tetap banyak yang asik karena kita banyak menerima tuliskan diskon sekian persen diskon Oh gitu ya. toko-toko biasanya. Biasanya habis lebaran gitu ya masih Pak. tetap lanjut biasanya promo-promo itu kan keasikan-keasikan tersendiri ya. Nah ini kita sama lah poin satunya sama kita pembebasan kewajiban PBB-nya tetap kita lanjutkan. Terus juga penghapusan sanksi denda juga. Nah ini yang luar biasa BPHTP kita naikin Mbak. Tadi yang April tuh 5% ya. Wah, 10% dong. 10%. Kenapa harus dinaikkan? Karena kita mendengarkan dan menerima berbagai masukan bahwa animonya luar biasa untuk menerima insentif ini. Cuman karena bulan April itu kan lagi bulan puasa apa segala macam. Ayo nih bulan Mei kita taikin. Nah silakan nanti dimanfaatkan mungkin masih banyak handai tolan semua atau para wajib pajak BPHTB yang asetnya masih berupa PPJB ya, masih perjanjian pengikatan jual beli, belum buat akte jual beli, silakan dimanfaatkan karena diskonnya lumayan 10%. Oke, ada syarat khususnya nggak sih Pak? Enggak, ini secara otomatis ketika sudah diinput terhitung bulan Mei dari tanggal 1 Mei besok walaupun libur, memang teller libur, tapi ketika sudah nginput misalkan sampai dengan nanti akhir Mei itu otomatis sudah melekat diskonnya secara sistem. Oke, teller libur nggak masalah, tapi jangan khawatir Handai Tolan dan kan bisa bayar transfer. Bisa bayar transfer, apalagi sekarang kemudahannya kerjasamanya dari Bapenda juga banyak. Ada apa aja Pak boleh disebutin Pak? Kalau BPHTB kita memang masih single channel ya. Karena memang setoran BPHTB itu tidak seperti PBB. Ada yang sekali store bisa ratusan, miliaran juta dan lain-lain kan. Jadi kalau kita berbicara PBB alhamdulillah nih Mbak Oki. Kita istiqomah selain melalui channel BJB ya, ini mitra strategis kami. BJB juga terus berkolaborasi dengan stakeholder terkait termasuk kami. Kita juga punya channel dengan kantor pos. Dengan Alfamart, Indomart seluruh Indonesia ya kan, dan dengan e-commerce juga seperti Bukalapak, Tokopedia, dan dengan dompet digital seperti GoPay, OVO, Link Aja. Dan tahun ini alhamdulillah nih salah satu aplikasi mungkin yang mulai banyak diakses oleh masyarakat ketika banyak keasikan kita boleh bepergian, mungkin udah banyak yang nyari hotel, udah banyak yang nyari tiket-tiket pesawat, tiket kereta dan lain-lain, biasanya akan mengakses aplikasi Traveloka. Nah, kita pun sekarang bisa bayar PBB menggunakan Traveloka. Tinggal masyarakat tuh pakai yang mana, kita berikan alternatif kemudahan dalam hal pembayarannya. Oke, mendingan pakai e-commerce karena di situ biasanya suka ada diskonannya lagi Pak. Iya, ada cashback. Ada cashbacknya, iya benar. Ini cashback program mereka lah itu kan. Iya, jadi yang penting kita kalau misalnya jatuh temponya kapan ya bisa dibayarkan. Jatuh temponya kalau PBB itu bulan September ya Pak ya. Tapi kalau bayar sekarang boleh dong. Ya kita kalau namanya kewajiban, kalau selama kita ada kesempatan, ada kemampuan, kenapa tidak, jangan ditunda-tunda. Kita nggak tahu nasib kita ke depan seperti apa. Oke, apalagi yang mungkin habis THR-an tuh ya. Sisihkanlah. Kalau yang misalnya kemarin-kemarin punya denda, ini bisa dimanfaatin, mumpung ada uang. Pembebasan denda juga kan. Pembebasan denda juga gitu, jadi bisa dimanfaatin sekarang. Nah, saya pernah Pak bayar PBB tapi nggak dapet lembaran SPPT ya namanya ya. Oh iya. Itu gimana nih Pak? Jadi SPPT PBB itu kan salah satu orang suka nyebut SPPT PBB kan. Itu kan singkatan dari surat pemberitahuan pajak terutang. Ya betul, mungkin Mbak juga atau ada handai tolan yang lain
dia udah punya rumah tapi kok SPPT-nya tidak pernah Dapat. terima, belum terkirim oleh petugas, ya kami memberikan alternatif dalam hal ada aplikasi kami yang namanya Si Cepot, ya kan. Oke. Sistem informasi cetak PBB online terpadu itu berbasis web service. Itu alamatnya di sicepot.tangerangkap.go.id itu. Jadi bisa masyarakat bisa mencetak sendiri SPPT itu, Mbak. Nah, ini dia tampilannya nih. Si Cepot. Iya, Si Cepot nih. Ini kenapa pakai Si Cepot, kan familiar lah orang Tangerang dengan karakter Si Cepot ini ya. Kita ini kan biar gampang diingat juga, ini contohnya tampilannya. Nah, nanti mungkin register dulu ya kan, setelah berhasil register nanti bisa login. Oh iya. Nah kan, nah ketika nanti berhasil login, nah ini mungkin bisa dilihat langsung kita berhasil login ya. Login ini menu registernya, nanti udah berhasil register, kembali kepada menu awal. Nah, nanti langsung login dari hasil register tadi. Nah, langsung aja nanti klik informasi PBB yang masukin NOP yang kita mau ini contoh lah, NOP nomor 1 aja. Nah, ini kan ngetik NOP di register, dan ini kita contoh. Nah, ini satu akun ini bisa mencetak tidak terbatas. Oke. Bisa mencetak berapapun NOP kita, ini contoh nomor 1 lah. Misalkan ini atas nama ini mau kita cetak misalkan yang tahun 2022. Ya. Tahun 2022 tinggal klik ke atas, cetak PDF. Ini filenya nanti PDF, Mbak. Filenya PDF, nanti dia akan secara sistem. Nah, ini kecepatannya kan tergantung kemampuan data masing-masing device-nya dan lokasinya ya. Nah, ini terus dia download. Nanti itu tampil file PDF-nya, itu bisa disimpan di di handphone kita atau bisa kita cetak seperti itu. Ini agak loading, mungkin jaringan internetnya sedang kurang stabil. Mas Haris kenapa ini, Mas Haris? Iya. Oke. Nah, ini hasilnya. Dan ini nggak harus di laptop, nggak harus di PC. Di HP aja bisa ya, handphone Pak. pun bisa di tab, di iPad. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Jadi faktor-faktor pengamannya kita ada barcode ya kan. Terus ini juga sudah lulus uji kelayakan dari BSRE. BSRE itu Balai Sertifikasi Elektronik. Salah satu unit itu di bawah BSSN. BSSN itu Badan Sandi dan Siber Negara. Jadi inilah bentuk lain dari yang tadi Mbak Oki sampaikan. Mungkin SPPT-nya tidak tersampaikan karena mungkin Pak RT, Pak RW-nya sibuk. Iya, Mungkin Mbak Oki-nya juga. Mbak Oki pulang kerja, Pak RT-nya tidur. Pak RT-nya mau nganterin ke Mbak Oki-nya kerja. Udah tidur. Jadi kan nggak ketemu tuh. Ini bisa. Jadi cukup sekali seumur hidup bikin akun ini, nanti setiap tahun tinggal download gitu. Jadi mau dicetak monggo, butuh media hanya kertas HPS, enggak dicetak pun simpan di handphonenya. Kan Atau sudah bentuk SPPT ya Pak betul, namanya. udah elektronik ini sama. Oke. Cuman bentuknya tampilannya beda, tapi data dan informasi yang tercantum itu sama. Ya, karena biasanya nerimanya yang hijau ya Pak. Yang Yang hijau. ungu lah. Ungu lah. Ungu. Oke. Nah, ungu. Oke. Hijau tua mendekati Hijau. ungu. Iya. Iya betul. Baik, nah ini kalau aplikasi Si Cepotnya itu downloadnya di ini Pak, Play Store. Enggak, dia nggak usah download karena web service. Oh, kan. web service. Jadi ke alamat itu di kiri atas tuh sicepot.tangerangkap.go.id. Nah, oke. Lebih Nah, mudah. misalnya contoh kayak gini, saya kan ya itu ya nggak nerima SPPT karena biasanya lewat developer atau Siap. pemasaran gitu Pak. Nah, contoh mungkin ada orang yang bayarnya juga lewat kolektif ke orang gitu, calo lah katakan. Ada kayak gitu ya Pak? Jadi pada prinsipnya kita menyediakan sebuah platform ya. Orang mau bayar tadi saya sebutkan dibayar di BJB terus sampai ke Traveloka. Tapi ketika orang bayarnya mau nitip ke orang tertentu itu kita tidak serta-merta bisa mengkontrol itu hak mereka. Mereka mau nyuruh si A, si B, si C itu silakan. Tapi kita memberikan alat kontrol bagi dia dalam hal kita harus yakin bahwa uang yang kita titipkan kepada orang itu benar-benar dibayarkan untuk keperluan pembayaran PBB. Makanya kita punya juga aplikasi yang namanya aplikasi IPBB Kabupaten Tangerang. Kalau itu
Kalau dia itu berbasis itu apa namanya berbasis Android. Nah ini. Oh ini. Jadi pakai oke. handphone kalau ini pakai handphone berbasis Android tadi yang Mbak sampaikan. Ini baru di download di Google Play Store. Google Play Store. Jadi, Oh iya. jadi iya. ini ada historis pembayaran nanti kerekam. Jadi misalkan Mbak Oki sekarang misalkan tanggal 20 nitipin ke orang tolong bayarin nih karena saya sibuk, saya mau kerja nih lagi ada rezeki, saya titip tolong bayarin PBB. Misalkan tanggal 20 dititip. Bisa saja di tanggal 20 sore, tanggal 21 esoknya cek Saya aplikasi ngecek ini udah dibayarin apa IPBB-nya. belum sih Oh, kan iya, gitu. Karena kan di oke. sini nih ini adalah aplikasi untuk mengecek historis pembayaran dan untuk mengetahui nilai tagihan kita Oke. berbasis handphone. Nah dulu itu sebelum kita bikin aplikasi ini salah satu aplikasi yang didevelop oleh idenya dari salah satu kasubit saya, Pak Rangga ketika beliau mengikuti Diklat P4. Dulu itu orang untuk mengetahui ini saja harus antri di loket kita. Iya. Kalau sekarang mereka tinggal di handphone masing-masing. Anggaplah, oh banyak yang gaptek loh, Bakaban Tangerang apa segala macam. Lah kan kakek neneknya mungkin gaptek, tapi kan dia punya Ini anak. anak cucu. Dia punya Iya. cucu yang kayaknya untuk ngakses bini doang mah gampang, bikin main TikTok aja udah pada jago. Nah itu dia, anak SD Pak sekarang udah Iya. TikTokan. Jadi yang kayak gini harusnya bisa banget dong. Simpel ya. banget ini simpel banget, simpel banget. Oke, nah itu kan kasusnya kalau misalnya lancar nih Pak lewat calo tapi dibayarkan. Nah kalau mungkin kejadiannya lewat calo ataupun juga dititip ke siapapun itu tetapi nggak nyampe. Nah ada solusi nggak sih Pak? Solusinya kan yang pertama berarti butuh barang alat bukti dulu. Iya. Alat bukti dulu bener gak sih udah dibayarkan atau belum. Mungkin ini alat buktinya kan. Nah, Oi kok kenapa belum dibayarin? Ya urusannya tinggal yang bersangkutan kepada yang menerima mandat untuk menerima pembayaran ini. Karena kami tidak pernah merekomendasikan untuk melakukan hal itu. oh berarti ini Karena pribadi riskan. aja ya? Iya pribadi. Karena itu riskan sekali ya. Oke. Riskan sekali karena orang ya itu tadi ketika kita bikin aplikasi ini pun ya sama juga Mbak, hatersnya banyak juga karena kita mengganggu ekosistem orang yang biasanya nerima uang titipan gak disetorkan ya kan. Ketika ada ini lumayan juga banyak juga riak-riak gitu ya nggak apa-apa kita istiqomah aja jalan terus karena buat kepentingan yang lebih besar dan untuk kebaikan bersama kan begitu. Alhamdulillah lah sekarang mah mereka bisa dulu mah orang buat dapat catatan bayar aja kudu datang ke kantor Bapenda Ya. ngeprint sendiri antri. Antri. Belum lagi ada istilah orang dalam, orang luar, orang kiri, orang kanan. Sekarang mah udah bagi begini udah beres dah. Bener apalagi puasa kayak gini kalau harus ngantri kan aduh nunggunya lama. Iya, Ya, tapi kalau mau hitung-hitung ngabuburit ya monggo sih. Makanya saya selalu mengingatkan kepada teman-teman kami ya di bidang PBB, kalaulah kita memang ingin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, marilah kita tawarkan kemudahan-kemudahan kan begitu. Mudah dalam hal melakukan pelayanannya maupun mudah dalam hal alternatif pembayarannya. Oke, jadi di sini tuh tulisannya coba Mas Haris yang tadi IPBB. Kamu nggak perlu ngantri loh. Kamu mau cek pembayaran PBB download aja aplikasi IPBB Kabupaten Tangerang di Play Store smartphone kamu Iya. gitu. Tinggal input aja ya. Iya, Nomor objek pajak. Iya. Oke, baik. Pak siapa namanya nih? Pak Jaka ya, Pak? Pak Jaka. Nah, itu idenya dari mana, Pak? Sebenarnya saya sih dulu yang mengawali itu bukan saya itu saya makan bulat. Oh gitu. Kirain ini Bapak nih kan apa Haris ini Haris ya? Enggak, dulu ada tuh figurnya itu yang menciptakan ini. Dulu saya tuh ngobrol-ngobrol sederhana. Pas ini di sini Pak Taufik. Pak Taufik Koninfo ini yang dulu menggagas coba bikinin dong ikon yang kira-kira apa penuh dengan apa ya walaupun sederhana tapi ada sebuah energinya ya. Ini kita bikin figur Pak Jaka lagi ngangkat jempol ya kan dengan senyumannya yang sumringah, badan segitiga kan sehat tuh ya Mbak ya. Kan kayak gitu. Itu bukan saya, coba jauh dari figur itu. Masa? Gitu, Iya, Pak. Pak Taufik dulu yang bikin tuh. Dari Koninfo. Jadi kalau bicara Pak Jaka ini dari mana datang ya hero-nya itu Pak Taufik. Pak Taufik, wah perlu nih kapan-kapan ya. Koninfo, boleh Tanya, dibedah. Pak Jaka asalnya dari mana nih? Apa ini Pak Taufik? Bisa jadi. Oke, baik. Sepertinya nggak terasa nih Pak. Ngabuburit kita nih. Nah, saya mau tanya dong Pak Dwi itu kalau puasa-puasa kayak gini, itu makanan favoritnya apa sih Pak? Saya termasuk apa ya orang yang nggak terlalu banyak pantangan. Kalau saya favorit apapun yang dimasakin istri, favorit mbak saya itu kalau nggak ada jadwal buka puasa
bersama di luar, Oke. saya pasti buka puasanya di rumah. Saya tidak pernah gimana ya, seolah-olah menyibukkan diri apa segala macam buka puasa nggak di rumah karena sibuk. Ya saya mohon maaf dengan hormat, gimana caranya mengatur waktu agar di momen-momen tertentu itu kita ada di rumah lah. Apalagi buka puasa itu momen penting hangat kita bersama keluarga. Kita gimana caranya urusan kantor tuntas, di rumah juga terselesaikan. Dan saya cenderung yang saya hindari Mbak, istri saya kan sudah tahu. Saya kadang-kadang suka ada asam lambung. Oke. Nah, itu baru menghindari makanan-makanan yang memicu itu. Kalau yang lainnya mah alhamdulillah sih. Ada favorit kayak untuk takjilnya apa gitu Pak Dwi? Saya tajilnya paling senang cukup itu aja sih, apa tuh namanya? Sirup ya. Tapi sirupnya mohon maaf sebutin merek nggak apa-apa ya. Oh nggak apa-apa dong. Saya paling senang sirupnya campolai. Campolai. Iya, campolai Oke. pakai apa tuh namanya? Kolang kaling. Ya kan pakai agar-agar, udah itu aja. Wah, Gorengan saya udah menghindari gorengan sejak lama, kecuali apa kepepet baru makan. Tapi sebisa mungkin menghindari gorengan lah. oke, Menghindari kalau gorengan. bisa nggak gorengan gitu Iya, ya, kalau bisa Pak. nggak gorengan. Oke, takjilnya Pak Dwi ini sederhana, ada telan simple, Iya. sirup aja tapi yang mereknya itu ya. Terus Campolai. campur kolang-kaling sama Agar-agar kayak gitu. agar-agar beningan Pak Dwi ini. Makanya Pak Dwi ini bening ya. Jadi nggak terlalu aneh-aneh lah, nggak terlalu aneh-aneh. Kalau lebaran biasanya kemana aja nih Pak Dwi? Ada mudik juga? Ini Lebaran nih tahun ini akan ada yang beda. Nah, alhamdulillah nih. Jadi udah 3 tahun kebetulan tidak mudik. Kalau saya asli Tangerang. Oke. Istri saya dari Kalimantan Barat, mertua juga alhamdulillah masih ada, ibu mertua. Jadi tahun ini kita upayakan mudik. Oke, mau ke Biasa- Kalimantan nih. Iya, mudik ke Kalimantan. Nanti saya akan mudik, mungkin sesuai dengan arahan dari pemerintah juga kan kita buat tahun ini ASN-nya boleh mudik dan boleh juga ngambil cuti kan Iya. begitu. Makanya kita nanti akan mudik dan beda Mbak, lebaran di sana sama lebaran di sini. Iya, bedanya gimana Pak? Jadi Saya gini pengen ya. tahu nih Kalimantan sama Kan dia Jawa. Melayu ya, dia Melayu. Jadi di kita makan lebaran, Iya. misalkan nih sholat di masjid, habis sholat id, terus kita salam-salaman kan tuh di masjid iya. terus atau di lapangan lah, salam-salaman. Itu kalau udah ketemu, biasanya cenderung udah selesai tuh. Tapi kalau di sana itu di Kalimantan yang unik ya, saya udah berumah tangga kurang lebih 14 tahun lah. Jadi kalau di sana itu lebarannya berbalas. Ya. Misalkan Mbak Oki datang ke rumah saya, misalkan hari Senin. Saya gimana caranya hari Senin malam, hari Selasa itu kudu datang ke rumah Mbak Oki. Oh gitu, jadi harus saling ya Saling Pak? balas dan ternyata yang berlebaran itu tidak semua umat muslim. Yang Nasrani pun ikut berkunjung ke rumah yang muslim. Rame jadi apa di sana Pak? Seminggu nggak selesai lebaran Iya. itu karena balas-balasannya itu. Kalau di kita makan ketemu di lapangan udah salam-salaman inget selesai. Ketemu di masjid, ketemu tukang bakso inget selesai. Tapi ada yang unik nih, saya boleh sedikit ya belok ya. Boleh. Jadi ini Mbak, yang unik lagi lebaran mungkin terjadi di seluruh rumah tangga nih ya. Saya nggak bingung nih terutama sama Mbak Oki juga mungkin merasakan. Ibu-ibu itu kalau mau lebaran ngumpulin kue, berbagai macam kue dikumpulin kan. Betul. Kue ini, kue ini, kue ini. Tapi pada saat hari hanya yang dicari bakso. Ya. Bener Itu nggak tuh? makanya tukang Kenapa tuh? bakso Kenapa tuh? jam 10 aja udah ramai banget Pak, penuh Pak. Kayaknya nih ibu-ibu kan masak. Nah, persantanan dan sebagainya. Udah kenyang duluan Pak, Iya, makanya butuhnya yang seger-seger gitu. Nyiapin mah kayak apa kue ini, toples ini, toples itu. Masaknya semalaman juga. Terus nanti pada saat hari hanya yang dicari tukang bakso. Betul. Mohon maaf nih tukang bakso bukannya saya ini ya, tapi ini sebuah promo juga UMKM. Jadi memang tuh kangennya kayak yang begitu kan. Iya. Jadi itulah mindset kita. Ini juga harus sama seperti halnya nih, saya pernah nerima jokes juga, ini harus ditelusuri katanya nih. Ini kenapa sih lebaran ini harus pakai baju baru? Siapa sih yang pertama Yang bikin mulainya, tradisi itu ini dia. nih? Ini harus ditelusuri nih oleh aparatur atau siapa. Karena ini memang membuat suatu hal, seolah lebaran itu hal yang hal yang membebani. Padahal kan ini kan kegiatan suci ya. Nggak harus begitu-begitu juga. Ya jalan aja, yang penting kan kita
bayar zakat dan lain-lain kan seperti itu. Tapi seru loh Pak. Tapi memang seru banget sih itu. Tunggu ya. Pak, waktu Budaya. kita sepertinya sudah harus Siap. udahan. Tapi terakhir Pak, yang ingin disampaikan untuk masyarakat sama target dong Pak di tahun 2002 ini. Oke, baik. Para handai tolan semua yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai. Kami dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang, dari hati yang paling dalam ya. Yang pertama mengucapkan nih, mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin. Terus juga kami mengingatkan segera manfaatkanlah peluang dan kesempatan insentif di Mei Asik ini ya. Manfaatkan, informasikan kepada sanak keluarga, rekan, kerabat dan lain-lain. Dan kami tahun ini mungkin akan menjalankan amanah daripada pimpinan untuk mengejar target PBB dan BPHTB itu kalau diakumulasikan kemungkinan di angka di atas 1 triliun. Karena memang ya ini tadi kebangkitan ekonomi kayaknya udah harus disemangati terus ya, karena kita vaksinasi sudah masif, kasus COVID-19 juga sudah turun. Walaupun kita yakin betul yang namanya COVID, virus juga itu makhluk Tuhan, tidak ada kekuatan manapun lah yang bisa memusnahkan dengan mudah. Mungkin bagaimanapun kita akan hidup berdampingan terus dengan COVID-19, tapi bedanya kita sudah memiliki imunitas yang lebih baik. Kita sudah membentengi ya, kita. karena kita sudah vaksin dan mungkin nanti akan ketemu titik COVID-19 bisa diobati dengan obat-obat yang tidak terlalu mahal. Semoga saja teknologi atau sains di bidang kesehatan segera menyelesaikan masalah itu. Oke, amin. Pokoknya tetap semangat sehingga ekonomi kita bisa lebih bangkit lagi, jalan lagi. Pajak juga jangan lupa dibayar ya. Ulah poho bayar pajak kan Iya, Tolan. iya. Manfaatkan untuk insentif-insentif dari Bapenda. Pak Dwi, terima kasih Siap, banyak. sama-sama. Nggak terasa loh sebenarnya Iya. kita masih pengen banyak ngobrol next ya Pak. Siap, Kita siap, jadwalkan lagi. Siap, Sehat siap. selalu Pak Siap. Dwi dan salam untuk teman-teman Bapenda Kabupaten Tangerang. Kita tuntas sih Hadatolan 91 Podcast. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.